Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Samsul Rifai MPDI, peserta PKDB Win 1 Tulungagung tahun 2026. Ini saya akan praktek mengajar dengan mata kuliah Humas dan Komunikasi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, walaupun sore kita tetap mengatakan selamat pagi supaya tenaga, pikiran semuanya tetap semangat. Sebelumnya kita absen dulu ya. Muhammad Imam Syafi'i, Karimatul Nisa. Oke, Nahla Aulia Ramadhani, Angelina Nur Alvita, mana? Oh, sakit. Kita doakan yang sakit segera sembuh ya. Mari kita doa dulu untuk mengawali perkuliahan kita. Semoga perkuliahan kita berjalan lancar, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya mendapat ilmu yang manfaat, barokah fitidi wa dunya wal akhirah. Ala dunya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para mahasiswa semua, masih semangat ya? Saya mau ngecek semangat dan fokus kalian ya. Karena sudah sore ini, jadi harus dicek dulu. Kalian pernah sangat familiar dengan rambu-rambu lalu lintas? Hijau berarti jalan, kalau kuning, kalau merah, kita coba hijau kita rubah dengan tepuk 1, kuning dengan tepuk 2, kalau merah dengan tepuk, tahan tepuk tapi gini. Oke, saya coba merah, hijau, kuning, merah, bisa ya? Hijau, kuning, merah. Saya coba 1, 2, kuning, 1, 2, merah. Oke, 1, 2, hijau, hijau, kuning, merah. Oke, semuanya luar biasa. Kita masuk ke materi. Materi kita adalah Humas dan Komunikasi dalam pengelolaan masjid. Jadi kita akan mengupas bagaimana humas di dalam masjid. Soalnya ada beberapa kejadian orang yang masjidnya tidak ramai atau sebaliknya sangat ramai sekali. Namun sebelumnya perlu kita cek apa itu humas. Coba dicek ini, apa yang kalian pahami tentang humas? Humas masjid. Jadi menurut jamaah, mungkin menurut kalian sebelum kita bahas dulu ya, karena enggak. Humas itu cuma bikin poster 10 menit, ngopi, selesai. Prakteknya humas itu banyak sekali yang dibahas, yang dikerjakan. Ini sampai sedemikian banyaknya, ini terkait dengan kehumasan. Belum nanti terkait dengan kelembagaan dan manajerial yang lain. Apa itu humas? Oh ya, sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa pada mata kuliah ini nanti yang akan kita capai subjek PMK 2, yaitu dengan humas dan komunikasi ini kita akan bisa melatih mahasiswa dan masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan dalam rangka pemberdayaan, pendampingan masyarakat, dan pengorganisasian kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa memberi dampak yang luar biasa. Oke, bisa dipaham? Saya?
nanti ada tanya jawab, silahkan. Berikutnya kita awali dulu bahwa kita menjadi humas atau mungkin kalian yang ada di masyarakat berdampingan dengan masjid, ini perlu kita kasih stimulus juga bahwa walaupun kita ngurusi masjid itu tidak jelek-jelek amat. Ada janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid tidak ada kecuali dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman, berarti diantaranya yaitu memakmurkan masjid, beriman kepada akhir, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Ini orang-orang yang memakmurkan atau menjadi takmir masjid. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Ini barangkali kalian nanti akan menjadi takmir, atau sekarang sudah ada yang menjadi takmir atau berdampingan dengan masjid. Ini kenapa mereka kok mau menjadi takmir? Karena ada janji-janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa itu humas? Humas adalah atau public speaking, hubungan masyarakat. Humas masjid adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara masjid dan masyarakat. Sehingga tugasnya adalah menyampaikan informasi, menjadi penghubung antara pengurus dan jamaah serta membangun citra positif masjid. Ini sedangkan peran-peran dari humas ini yang pertama menyampaikan informasi. Apa jadinya kalau keuangan masjid tidak disampaikan ke khalayak ramai? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa? Ini pernah ada, saya punya teman, ini ketepatan dia berdampingan dengan masjid. Di masjid itu tidak pernah ada laporan keuangan. Ini kan terkait juga ke humas. Kira-kira apa yang terjadi? Coba Mas. Kira-kira apa? Kesalahpahaman. Apalagi tidak percaya terhadap ketakmiran masjid dan sebagainya. Maka sebagai humas sudah mutlak harus menyampaikan informasi-informasi terkait dengan apapun yang ada di masjid, yang apalagi terkait dengan masyarakat. Lanjut. Berikutnya, humas juga menjadi jembatan komunikasi antara pengurus, jamaah, dan masyarakat luas. Jembatan. Sampai mau ngapain aja. Masjid ini seyoganya gini, bisa untuk istirahat ketika jalan-jalan payah. Ini sampaikan ke humas. Dalam hal ini mungkin ada kotak masjid, kotak saran atau gimana. Kemudian membangun citra, ya, membangun citra. Dan ini citra masjid hari gini ada beberapa masjid yang, mohon maaf, karena ada oknum sehingga citra masjid menjadi sedikit berkurang. Maka humas ini menjadi yang paling menentukan bagaimana nanti branding atau kebaikan masjid itu akan menjadi dikenang oleh masyarakat lagi. Berikutnya sebagai penampung aspirasi dan terakhir adalah pendorong partisipasi. Dari sini ada yang bertanya, kemudian bagaimana strategi menjadi humas masjid? Tadi ya, tetap kita bayangkan bahwa kita ini menjadi pengurus masjid, menjadi takmir atau orang-orang yang berdampingan dengan masjid. Loh, kenapa? Itu kan urusannya uang sing mampu lemah, ya, mendekati orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua bukan seperti itu. Walaupun kita masih mahasiswa, kita juga harus jeli memperhatikan hal-hal di sekitar kita, apalagi di
masjid. Ada satu ayat, wattaqau fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi berjaga-jagalah kalian semua dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kita sebagai mahasiswa, sebagai apapun, ada apa di sekitar kita? Ada kezaliman, ada kemudorotan, atau mungkin hal yang perlu kita rubah. Kita tidak boleh berpangku tangan. Bisa dipaham? Oke, lanjut ya. Strategi masjid adalah diantaranya komunikasi jelas dan terstruktur. Komunikasi yang jelas dan terstruktur. Sampaikan informasi secara ringkas, mudah difahami, tepat waktu agar jamaah tidak bingung. Biasa kita lihat di jamaah-jamaah menjelang sholat Jum'ah, sampai melihat apa? Yang cowok-cowok mendengar apa? Sebelum khutbah? Adzan, setelah adzan, sebelum khotib naik, apa? Ada pengumuman dari takmir? Ada? Ada pengumuman. Pengumuman seputar apa? Nah, seputar uang kas. Sampaikan dengan jelas, ringkas, gitu ya. Pemanfaatan multimedia. Nah, ini pemanfaatan multimedia ini yang sudah pasti harus dilakukan ini ya. Apalagi di zaman sekarang, mulai dari IG, Facebook, TikTok, apa saja. Ini harus kita branding dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah keterlibatan masyarakat. Nah, masyarakat, karena masjid ini milik masyarakat. Coba saya tanya, masjid itu milik masyarakat apa milik Allah? Jangan-jangan nanti bukan milik masyarakat nanti. Milik siapa? Hakikatnya masjid milik Allah, tapi dikelola oleh masyarakat. Sehingga apapun yang terjadi, masyarakat harus terlibat. Ya, masyarakat harus terlibat. Apa saja. Kemudian terakhir, evaluasi berkala. Kemarin yang kita lakukan baru ada kegiatan santunan yatim piatu, baru ada kegiatan Idul Kurban. Kemarin bagaimana? Oh, ada suara-suara yang gak enak gini. Kenapa? Apa sebabnya? Kita rekap atau kita tulis atau kita masukkan dalam memori untuk ke depan lebih baik. Ini perlu sekali. Berikutnya tentang komunikasi. Mengapa komunikasi sangat penting? Jadi dengan adanya komunikasi, maka semua akan jelas. Dari kita komunikator, dari komunikan sebagai yang penerima, pesan apa yang disampaikan, feedbacknya apa, maka dengan komunikasi yang baik, maka semuanya akan menjadi baik juga. Selanjutnya kita langsung ini coba lihat ya, komunikasi tentunya dua arah ya, dua arah harus bagus. Ini apalagi masjid yang harus betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat, sehingga masjid itu sangat dicintai masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat, masjid bisa mengantonginya, mengelolanya. Demikian juga sebaliknya. Oke, setelah itu coba kita cek sini. Jadi untuk memaksimalkan humas, supaya humas ini bagus, humasnya masjid bagus, maka untuk hari-hari ini tidak ada yang lain kecuali memaksimalkan multimedia digital untuk dakwah, monggo lewatnya WhatsApp group, Instagram, media sosial yang lain, dan seterusnya. Oke, itu mahasiswa. Berikutnya kita ada 3 gambar yang terkait dengan humas. Tolong dicermati. Ini dibikin 3 kelompok. Masing-masing nanti melihat ini gambar apa, kenapa demikian, terakhir rekomendasi kalian itu apa? Bisa dipaham?
Silakan membentuk 3 kelompok. Nanti setelah kalian bahas 10 menit cukup. 10 menit ya. 10 menit kita bahas. Nanti masing-masing mempresentasikan ini gambar apa, kaitan dengan humas, dianalisis plus minusnya bagaimana, terus ada rekomendasi apa yang muncul dari gambar ini. Oke, silakan. Pas 10 menit lebih 1 detik. Sudah kalian lihat, sudah kalian diskusikan, dianalisis dan seterusnya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasilnya apa hasil dari diskusi kalian. Oke, apa hasilnya setelah sampean diskusikan tadi? Oke, gambar yang nomor 3 itu menjelaskan bahwasanya toleransi beragama di Indonesia itu masih sangat kental, karena di situ di dalam satu gang itu ada musola, masjid, dan gereja. Jadi itu sangat pluralisme sekali, karena di Indonesia itu juga beragam suku, beragam agama, tapi masih menguatkan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Monggo kelompok 2, silakan. Jubirnya siapa? Mila. Oh, Mila. Oke, Mila. Gambar nomor 2, konflik pengurus masjid. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terjadinya suatu konflik mungkin disebabkan oleh perbedaan pendapat antara takbir atau miskomunikasi, di mana solusinya itu lebih baik ketika ada sesuatu perubahan atau informasi terbaru dari masjid, lebih baik disampaikan secara terbuka, tidak tertutup, sehingga semua takmir itu bisa mengetahui informasi tersebut dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kaitan dengan humas berarti menyampaikan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 1. Jadi itu ada orang-orang yang berkerumun mau ke masjid, tapi masjidnya rame, jadi apa itu nunggu masjidnya terus dulu. Oke, terus Lalu sambil menunggu bulan berkah, anak kecilnya bermain-main bola dan bersenda gurau. oke, kaitan dengan humas dan komunikasi apa? Humas dan komunikasi. Oke, tepuk tangan semuanya. Para mahasiswa semuanya hari ini luar biasa sebagai penutup ya. Humas aktif, komunikasi efektif, maka dakwah tujuan masjid akan tercapai. Jadi intinya humas yang aktif, komunikasi yang bagus, nyaman. Itu ya. Setelah ini analisa masjid-masjid di sekitar Anda. Cek di sana ada apa dengan humasnya, ada apa dengan masjidnya, kemudian direkomendasikan. Kalian merekomendasikan apa ke takmir situ? Paling tidak nanti rekomendasinya ditulis, dikumpulkan. Gitu ya? Luar biasa hari ini, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Kita kembali pada pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.